Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, keluarga besar Majelis Ta'lim At-Tauhidiyah Darus Saki dan semuanya, begitu pula keluarga besar Kampung Adat Uruk Bersolawat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Hadir juga di tengah-tengah kita Al-Habib Ainul Yaqin Al-Qadri, begitu pula Haji Emat dan semuanya yang hadir di tengah-tengah kita. Begitu pula Al-Muhtaram wal Mukarram Ustaz Rohadi. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, masih banyak yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka memperingati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saudara. Dalam rangka memperingati 7 momen, wabil khusus Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus walimatul urus Ustadz Sahrul dan Teh Ima Panda, dan walimatul khitan AA Muhammad Hilya Darus Syauqi, sekaligus walimatul umrah dan semuanya. Maka sebelum saya mulai, mari kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan 2 mempelai pengantin Allah berikan rumah tangga yang penuh sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga guru kita yang akan berangkat umrah, mudah-mudahan Allah jadikan umrahnya umrah magbulah wa ziarah mutaqabbalah. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa berangkat umrah insyaallah, bisa haji, bisa ziarah Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan ananda Muhammad Hilya Darus Syauqi yang baru disurat, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita berkumpul di bulan yang mulia, bulan Rajab. Nabi ngajarkan kita doa yang sudah sama-sama kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nabi ajarkan kita doa yang luar biasa ini, saudara. Bagaimana doanya kita punya Nabi? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami ya Allah. Wa barik lana fi Sya'ban, dan berkahi Sya'ban kami. Amin ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Saudara, timbul tanda tanya. Kenapa Nabi menggandengkan dalam doanya langsung tiga-tiganya? Rajab, Sya'ban, Ramadan, saudara. Padahal di bulan-bulan lain Nabi nggak lakukan. Kenapa ketika doa ini Nabi sambung? Ya Allah, berkahi di Rajab, di Sya'ban, dan sampaikan di bulan Ramadan. Kenapa? Nabi nggak cuma mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab ya arhamar rahimin misalkan. Kenapa Nabi nggak mengatakan Allahumma barik lana fi Sya'ban ya arhamar rahimin contoh? Kenapa Nabi nggak cukup mengatakan Allahumma ballighna Ramadan ya Allah, tapi kenapa disambung doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan? Saudara, ada rahasia yang luar biasa di balik itu, saudara. Apa rahasianya? Yang pertama, saudara, ternyata antara bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan satu sama lain saling berkaitan, gak bisa dipisahkan, saudara. Makanya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, seorang ulama besar, apa kata beliau? Man 'azzama Rajab waffaqahullah lil qiyam bihaqqi Sya'ban, wa man 'azzama Sya'ban waffaqahullah lil qiyam bihaqqi Ramadan. Apa kata Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf, saudara? Siapa yang mengagungkan bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala beri dia taufik untuk menunaikan ibadah di bulan Sya'ban, saudara. Siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, menjaga bulan Sya'ban, maka akan diberi taufik oleh Allah untuk memuliakan bulan Ramadan. Makanya ulama memberikan perumpamaan, Bapak Ibu sekalian. Apa perumpamaan yang diberikan oleh para ulama? Ulama memberikan gambaran. Apa gambarannya, saudara? Kata ulama, Rajab syahrul zara', wa Sya'ban syahrul saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Kata ulama, saudara, bulan Rajab itu ibarat syahrul zara', ibarat waktunya menanam benih, saudara. Kalau benih sudah ditanam, kemudian benihnya tumbuh, maka harus disirami, betul? Tanamannya harus dirawat, betul? Maka kapan waktunya nyiram? Waktunya di bulan Sya'ban. Sya'ban itu syahrul saqi, waktunya nyiram, saudara. Waktunya ngerawat tanaman yang sudah ditanam di bulan Rajab sehingga bisa tumbuh. Kalau sudah tumbuh, tinggal tunggu panen. Kapan panennya? Di bulan Ramadan. Dengan cara apa panennya? Mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya kalau mau Ramadannya sukses nanti, dari sekarang, Bu, ditentukan, Bu. Rajabnya bagus, Sya'bannya bagus. Sya'bannya bagus, Ramadannya bagus, saudara. Rajabnya bagus, ibarat kau tanam itu benih di bulan Rajab. Bagaimana caranya menanam benih di bulan Rajab, saudara? Dengan menjalankan perintah Allah. Jangan tinggalkan sholat, jangan kurang ajar sama orang tua, jauhi larangan Allah, jangan makan-makan yang haram, jangan langgar yang Allah perintah. Dan yang penting, saudara, di antara di bulan Rajab yang paling penting,
memperbanyak Berbanyak istighfar, saudara. Itu ada yang kesurupan di belakang tuh. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Perbanyak istighfar, saudara. Makanya ulama ngajarkan kita kalau di bulan Rajab paling setidak-tidaknya setidak-tidaknya memperbanyak istighfar. Setiap malam ba'dal isya baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbigh warham wa tub. Apal atau tidak? Apal atau tidak? Saya ulangi sekali lagi. Rabbigh warham wa tub. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Rabbighfirli warhamni ya Allah, rahmati aku ya Allah. Tanpa rahmatmu hamba hancur ya Allah. Tanpa rahmatmu hamba gak berdaya ya Allah. Hamba gak bisa apa-apa. Yang menolong hamba bukan kekuatan hamba. Yang menolong hamba bukan kegagahan hamba, bukan ilmu hamba, tapi rahmatmu ya Allah. Wa tub alayya, dan terimalah taubat hamba, ampuni segala dosa-dosa. Baca di bulan Rajab, saudara. Minimal kata ulama setiap malam dibaca 70 kali. Rabbighfirli warhamni. Siapa yang melakukan itu, saudara, maka dia ibarat sudah menanam benih. Kalau benih tersebut sudah ditanam, tumbuh dia, saudara. Di bulan Sya'ban tinggal disiramin benih itu. Bagaimana caranya menyiram benih di bulan Sya'ban yang sudah mulai tumbuh? Dirawat, dijaga dari hama. Hamanya apa? Perbuatan dosa. Jangan kau maksiat. Kalau kau maksiat sama saja kau merusak benih yang kau tanam. Susah-susah kau rusak kembali. Gagal panen lagi kalau berbuat dosa, saudara. Jaga, jangan bermaksiat. Jangan langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana lagi caranya, Habib? Cara nyiramin, dijaga dari hama nggak cukup, disiramin. Bagaimana cara menyirami yang kita sudah tanam di bulan Rajab? Disirami dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama mengatakan, ibu-ibu, kalau bulan Rajab bulannya istighfar, bulan Sya'ban bulannya sholawat. Kenapa demikian? Karena kata ulama bahwasanya di bulan Sya'ban diturunkan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya disuruh perbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Maka sama saja kita sudah menyirami tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Kalau Rajabnya bagus, sudah menanam benih, Sya'bannya tumbuh itu tanaman, maka begitu masuk Ramadan, saudara, tinggal panen, saudara. Apa panennya? Mendapatkan Lailatul Qadar. Apa panennya, saudara? Panennya mendapatkan al-itiq minan nar. Allah bebaskan dari api neraka. Makanya saling berkaitan satu sama lain. Gak heran kalau Nabi ngajarkan dalam doanya, disambung oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Disambung doanya sama Nabi, karena satu sama lain saling berkaitan sekarang. Kalau mau nanti Ramadan kita bagus, maka perbaiki mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian. Cukup. Udah berapa banyak kita di antara kita yang hidup 40 tahun, yang hidup 50 tahun, yang hidup 30 tahun, Ramadan demi Ramadan kita berlalui, tapi nggak ada perbedaannya, nggak mendapatkan Lailatul Qadar, nggak bisa nangis di malam hari ketika sujud kepada Allah, nggak bisa nangis saat baca Al-Quran. Berapa kali Ramadan hidup begitu saja dilewat begitu di hidup kita, saudara. Maka kesempatan sekarang kita perbaiki. Kalau mau Ramadannya bagus, perbaiki mulai Rajabnya, saudara. Rajab kita bagus, Sya'ban kita akan bagus. Sya'ban kita bagus, maka Allah akan beri kita taufik di bulan Ramadan. Insya. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya, kalau begitu jawab yang kompak, siap kita menanam benih di bulan Rajab?
Kurang keras, kurang semangat. Siap menanam benih di bulan Rajab? Siap menyiramkan yang sudah ditanam di bulan Sya'ban? Siap panen di bulan Ramadan? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Eta jam sabaraha eta. Lanjut jangan. Banyak yang ngobrol. Lanjut jangan. Masih semangat? Yakin? Udah malam. Lanjut. Betul. Ini kalau di Jakarta, Bu, di Jakarta jam segini bencong baru dandan. Kalau orang Bogor jam segini baru mau ngaji. Kira-kira masih semangat atau tidak? Yakin? Betul. Saya mau dengar semangatnya semua. Angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saya sampaikan. Kemudian yang kedua, Ibu, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Belum lama ini kita 1,5 miliar umat Islam di Indonesia disayat-sayat perasaannya, diinjak-injak harga dirinya dengan pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, saudara. Bu, ini ibu-ibu banyak yang jawab cuma 5, jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, tahu Swedia, Bu? Luiliang belok kanan. Bu, jadi di Swedia terjadi pembakaran Al-Quran. Kitab suci Al-Quran dibakar oleh seseorang yang anti-Islam, namanya Rasmus Paludan di Swedia, saudara. Bahkan penghinaan terhadap Al-Quran bukan hanya terjadi di Swedia, terjadi juga di Denmark dan di Belanda, saudara. Saya mau tanya orang Bogor, Al-Quran dihina, dibakar, kurang ajar atau tidak? Marah atau tidak? Marah atau tidak? Saudara, terlepas dari kemarahan kita, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari pembakaran Al-Quran tersebut, saudara. Yang pertama, hikmahnya apa? Al-Quran itu mulia, betul? Al-Quran itu agung, betul? Siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, siapapun yang menghinakan Al-Quran akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak, jawab yang kompak. Al-Quran mulia atau tidak? Orang keras, Al-Quran mulia atau tidak? Kalau begitu yang memuliakan Al-Quran berarti mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Yang menghinakan Al-Quran hina atau tidak? Hina atau tidak? Itu kaidah, saudara. Siapapun yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, apapun yang berkaitan dengan Quran Allah muliakan. Tempat berkaitan dengan Quran Allah muliakan. Waktu berkaitan dengan Quran Allah muliakan. Sosok berkaitan dengan Quran dimuliakan oleh Allah, saudara. Tempat rumah mulia, Bu, rumah termulia. Apa kata Nabi SAW? Apakah rumah termulia yang paling besar, yang paling mewah, yang paling mahal? Tidak. Nabi mengatakan al-baitul ladzi quri'a fihi al-Qur'an yatara li ahli sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran nampak terang benderang bagi penduduk langit
sebagaimana bintang terang benderang nampak bagi penduduk bumi. Jadi rumah yang dibacakan Quran, Bu, itu rumah terkenal di kalangan malaikat. Walaupun rumahnya jelek, walaupun rumahnya reot, walaupun di dalam desa, walaupun masih ngontrak, walaupun rumahnya belum selesai, tapi kalau dibacakan Quran, itu rumah yang paling mulia, saudara. Betul? Betul. Kenapa rumah ini dimuliakan? Karena berkat Al-Qur'an. Waktu. Saya mau tanya ibu-ibu sekalian, bulan yang paling mulia bulan apa? Oh, diam semua nih. Bu, bulan paling mulia bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Kenapa Ramadan jadi bulan paling mulia? Allah buka rahasianya dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan menjadi mulia berkat Al-Quran. Malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia? Karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, saudara. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar menjadi mulia karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, saudara. Luar biasa. Waktu berkaitan dengan Quran menjadi mulia. Bahkan sosok kalau berkaitan dengan Quran menjadi mulia, saudara. Apa kata Nabi SAW? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Makanya kata Nabi, saudara, walaupun dia miskin, walaupun dia tidak terkenal, walaupun hidupnya pas-pasan, tapi belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kata Nabi, orang terbaik, saudara. Alhamdulillah. Kenapa menjadi orang terbaik? Karena berkaitan dengan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril Allah jadikan malaikat yang paling mulia? Jawabannya gampang, saudara. Karena tugas malaikat Jibril menurunkan wahyu. Sedangkan wahyu yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Masya Allah, malaikat Jibril Allah muliakan dengan Al-Quran, saudara. Nabi yang paling mulia Sayyiduna wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang paling mulia mendapatkan wahyu yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Wahyu yang paling mulia Allah berikan untuk Nabi yang paling mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya, Bu, Pak, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, apapun yang menghinakan dan merendahkan Al-Quran akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Bapak Ibu sekalian, saat ini orang Swedia di Eropa yang namanya Rasmus Paludan, dia bakar Al-Quran. Hakikatnya dia pengen menghinakan Al-Quran, tapi hakikatnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri, saudara. Dia sedang merendahkan diri sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Allah buka aibnya, saudara. Allah buka aibnya. Itu yang tukang bakar Al-Quran, saudara. Ternyata terbuka aibnya. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki, anak kecil, saudara. Masya Allah. Belum apa-apa, Allah buka aibnya, saudara. Kenapa? Karena dia merendahkan Al-Qur'an. Nggak sampai di situ, Bu. Gara-gara perbuatan dia, akhirnya masyarakat dunia internasional melihat perbuatan dia, saudara. Perbuatannya menjadi sorotan. Apa yang dilakukan, saudara? Ini kelihatan jadi standar ganda Barat. Barat melakukan standar ganda. Kaum Islamofobia punya standar ganda. Apa artinya standar ganda, Beb? Muka dua. Bahasa yang lebih kencangnya lagi, munafik, saudara. Kenapa Barat dikatakan munafik? Ya, karena Barat selalu mengatakan kami saling menghormati, respect, anti diskriminasi, anti penyudutan.
pro hak asasi manusia. Barat selalu menyampaikan itu, saudara. Tapi giliran Al-Quran dibakar, mereka diam, mereka bungkam. Coba LGBT yang diganggu, bu, tahu LGBT bu? Tahu LGBT? Terong makan terong, homo, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Na'udzubillah min. Di barat dibela, saudara. Di sebagian negara di Eropa itu laki sama laki boleh nikah bu, perempuan sama perempuan boleh nikah, dapat buku nikah. Kalau di Bogor kan enak, habis nikah laki perempuan foto pakai baju muslimah, pegang buku nikah. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Ini di Eropa ada laki sama laki nikah sah, habis nikah foto pegang buku nikah, jenggot sama jenggot. Saya ngebayanginnya aja jijik bu, betul atau tidak? Jenggot sama jenggot, dapat buku nikah. Itu gilanya barat, saudara. Dia bela habis-habisan. Kalau ada yang coba-coba ngelarang LGBT, saudara, ada yang coba-coba ngelarang daripada LGBT, ada coba-coba membakar bendera pelangi. Bendera pelangi itu identik dengan kaum LGBT bu sekarang. Kalau ada yang membakar bendera pelangi, barat marah. Oh, ini melanggar HAM, hak asasi manusia, Palelobo menyan. Marah barat, saudara. Ini diskriminasi, ini melanggar HAM. Gara-gara ada yang bakar bendera LGBT bu. Begitu ada yang bakar bendera Israel yang merupakan musuh Islam, barat marah. Oh, ini Yahudi fobia, ini diskriminasi, ini melanggar HAM. Giliran ada yang bakar Al-Quran, saudara, apa kata mereka orang-orang barat yang Islamofobia? Itu kebebasan berekspresi. Masya Allah. Munafik atau tidak? Munafik atau tidak? LGBT diganggu, marah. Israel diganggu, marah. Giliran Al-Quran dibakar, dibilang berekspresi, kebebasan, kurang ajar. Masya Allah. Dunia melihat kemunafikan kaum Islamofobia, saudara. Ini adalah penghinaan, saudara. Ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipermalukan di depan mata dunia, diadab di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Karenanya saudara, Al-Quran mau dibakar sekalipun, Al-Quran tetap mulia. Al-Quran gak akan pernah menjadi hina, saudara, betul? Tapi sebaliknya, yang menjadi hina justru orang yang menghinakan Al-Quran. Al-Quran akan terus mulia, yang memuliakan Al-Quran akan terus dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya saudara, yang menghina Al-Quran justru itu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya mau tanya, jawab yang kompak, jawab yang kompak. Siap kita muliakan Al-Quran? Orang keras siap muliakan Al-Quran, siap agungkan Al-Quran, siap tinggikan Al-Quran. Takbir, sallu ala nabi. Yang kedua bu, ini ibu-ibu perlu tahu, orang Indonesia perlu tahu. Yang kedua, kenapa mereka bakar Al-Quran? Mereka panik bu, mereka khawatir. Kenapa mereka khawatir? Karena di Eropa bu, tempat orang bule, umat Islam bertambah terus, saudara. Jumlahnya terus bertambah, populasinya terus meningkat. Alhamdulillah. Di London jumlah umat Islam makin banyak, di Prancis jumlah umat Islam makin banyak, di Jerman jumlah umat Islam makin banyak, saudara. Padahal mereka jelek-jelekan Islam, padahal mereka fitnah Islam, padahal Islam digambarkan sebagai teroris, padahal Islam digambarkan seolah-olah agama yang keras, agama yang bengis, agama yang gak berperi kemanusiaan. Kalau Islam sampai banyak, nanti kita bakal dibantai, kita bakal dihabisi. Mereka terus jelek-jelekan Islam, tapi jumlahnya terus bertambah. Takbir. Masya Allah. Saudara, saya jadi teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah ta'ala?
yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin padamkan cahaya Allah dengan statement-statement mereka, dengan lisan-lisan mereka, dengan perkataan-perkataan mereka. Mereka ingin padamkan cahaya Allah. Mereka bakar Al-Quran. Tujuannya supaya apa? Supaya orang Eropa makin jauh dari Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Wallahu mutimmu nurih. Allah sempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Semakin dibakar Al-Quran, semakin dijelekkan Al-Quran. Orang Eropa semakin penasaran belajar Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Demi Allah, saya yakin, saudara, demi Allah, hari ini satu Al-Quran dibakar di Eropa. Besok jutaan Al-Quran akan masuk ke rumah-rumah orang Eropa. Mereka berbondong-bondong masuk ke agama Islam, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Siap jadi penyebar Al-Quran? Orang keras siap jadi penyebar Al-Quran? Siap jadi duta-duta Al-Quran? Siap menyebarkan Al-Quran? Siap mengenalkan Al-Quran kepada dunia? Takbir. Sallu ala Nabi. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian ini. Apa, saudara? Kejadian pembakaran Al-Quran ini adalah cobaan keimanan buat kita, saudara. Setebal mana keimanan kita? Karena Nabi SAW bersabda. Apa sabdanya Nabi Muhammad SAW? Kata Rasulullah SAW, saudara, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah SAW, siapa yang lihat kemunkaran, pembakaran Al-Quran ini termasuk kemunkaran yang paling besar, saudara. Siapa yang lihat kemunkaran, kata Nabi, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau nggak bisa merubah dengan tangannya, rubah dengan lisannya. Nggak bisa rubah dengan lisannya, rubah dengan hatinya. Artinya apa? Hatinya marah, minimal ingkar, hatinya gelisah. Nggak boleh lihat Islam direndahkan. Bukannya anteng-anteng aja, bukannya tenang-tenang aja. Kalau dirinya dihina marah, dirinya dihina ngamuk, giliran Al-Quran dihina rahmatan lil alamin, ramah, jangan marah. Saudara, apa kata Buya Hamka? Buya Hamka mengatakan, saudara, kalau kau diam agamamu dihina, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Ganti pakaianmu dengan kain kafan, kata Buya Hamka, saudara. Maksudnya apa? Kalau agamamu dihina kau diam, maka ganti pakaianmu dengan kain kafan. Buya Hamka pengen mengisyaratkan kepada kita, kalau kamu ngelihat agama dihina diam saja, tidak marah, berarti hatimu sudah mati. Hidupmu tidak ada gunanya seperti bangkai. Ganti saja pakaianmu dengan kain kafan. Imam Syafi'i sampai mengatakan, Pak Bu, apa kata Imam Syafi'i? Manis tughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang dibuat marah tapi dia tidak marah. Maksudnya dibuat marah di sini agamanya dihina, syariatnya diinjak-injak, nabinya dihina, Tuhannya dihina, tapi dia tidak marah, dia diam saja, dia tenang-tenang saja. Apa kata Imam Syafi'i? Fahuwa himar. Orang yang seperti itu nggak ada bedanya dengan keledai, kata Imam Syafi'i, saudara. Keledai, tahu ibu-ibu keledai? Keledai itu lebih besar dari kambing, tapi lebih kecil dari kuda, saudara. Binatang, saudara. Masya Allah. Itu kata Imam Syafi'i. Orang yang agamanya dihina nggak marah, bukan manusia, keledai. Bukan kata saya, kata Imam Syafi'i, saudara. Bukan saya yang mengatakan, Imam Syafi'i yang mengatakan. Siapa yang agamanya dihina, tidak marah, dia bukan manusia, saudara. Giliran pribadinya dihina, marah. Ormasnya dihina, marah. Kelompoknya dihina, marah. Giliran agamanya dihina, diam, tidak marah, adem-adem saja. Keledai. Na'udzubillah min. Habib nyuruh kita rusuh, Beb. Habib nyuruh kita huru hara, Beb. Enggak, saya enggak nyuruh rusuh, saya enggak nyuruh huru hara, saudara. Yang saya maksudkan,
tunjukkan pembelaan kita terhadap Al-Quran. Apa yang kita lakukan buat Al-Quran. Kemarin di Jakarta ribuan orang turun Bu, turun ke kedutaan besar Swedia, protes ke kedutaan besar Swedia atas apa yang terjadi di negara mereka. Kenapa pelakunya didiamkan? Kenapa pelakunya tidak ditangkap? Ribuan orang turun di Jakarta, di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mereka turun untuk bela Al-Quran. Saya mau tanya ibu-ibu sekalian, turun untuk bela Al-Quran seperti itu, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus, saudara. Bela Al-Quran. Habib, saya sibuk ngajar Habib. Bela Al-Quran di pengajianmu. Sampaikan di depan murid-muridmu pembelaanmu terhadap Al-Quran. Habib, saya sibuk bisnis Habib. Bela Al-Quran dengan uangmu. Beli itu Al-Quran, bagi-bagikan sebagai bentuk pembelaanmu terhadap Al-Quran. 1 Al-Quran dibakar, 1000 Al-Quran kau bagikan, saudara. Habib, saya sibuk jadi pejabat Beb, sibuk ngurusin rakyat. Bela Al-Quran dengan jabatanmu. Justru kau bisa bela Al-Quran dengan jabatanmu. Di Malaysia Bu, Perdana Menterinya begitu Al-Quran dibakar Bu, marah Perdana Menterinya. Dipanggil itu menteri-menterinya, saudara. Apa yang dia katakan? Dia perintahkan menteri-menterinya untuk cetak 1 juta Al-Quran, dibagi-bagikan di Swedia, saudara. Saya mau tanya, kemarahan yang positif seperti itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tunjukkan pembelaanmu terhadap Al-Quran. Bela Al-Quran. Makanya ibu-ibu sekalian, dengan Al-Quran dibakar, dihina, tancapkan hati. Ya Allah, saya mau bela Al-Quran. Bagaimana caranya? Sesuai kemampuan saya. Saya nggak bisa apa-apa, tapi saya bisa baca Al-Quran, ya Allah. Hatamkan Al-Quran sebagai pembelaanmu terhadap Al-Quran, saudara. Tunjukkan pembelaanmu terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena sebetulnya Al-Quran nggak butuh dibela Bu. Al-Quran itu sudah dibela oleh Allah Subhanahu. Mau dihinakan seperti apapun, Al-Quran tetap mulia, tetap agung, tetap tinggi. Tapi justru sebaliknya, kalau kita diam terhadap penghinaan Al-Quran, kita yang dihina oleh Allah, saudara-saudara. Kita yang dihina. Kita bela Al-Quran bukan karena Al-Quran yang butuh pembelaan kita, tapi kita butuh pembelaan Allah karena kita bela Al-Quran. Kita berharap kalau hari ini kita bela Al-Quran di dunia, besok di akhirat kita dibela oleh Al-Quran, saudara. Hari ini kita bela Al-Quran di masa hidup kita, besok setelah kita mati, kita yang dibela oleh Al-Quran. Masya Allah. Makanya saudara, kami tegas, kami para habaib, kami para ulama, kami para kiai, kami para santri, kami umat Islam, demi Allah kami tidak akan pernah berhenti untuk bela Al-Quran, saudara. Demi Allah, apapun yang terjadi, kami nggak peduli. Mau lawan kami Eropa, mau lawan kami Swedia, mau lawan kami Amerika, mau lawan kami planet Mars lagi, saudara. Kami nggak peduli, saudara. Kami nggak peduli mau difitnah, dibilang teroris, dibilang radikalis, dibilang ekstremis, dibilang Islam garis keras, dibilang Islam kagetan. Tapi Allah, kami nggak peduli, saudara. Kami akan terus berjuang untuk bela Al-Quran. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tidak akan pernah mundur untuk terus perjuangkan Al-Quran, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak, umat Islam Bogor, sekali lagi, Al-Quran dihina, rela atau tidak? Orang kencang, orang keras, Al-Qurannya dihina, rela atau tidak? Al-Quran direndahkan, rela atau tidak? Al-Quran dinistakan, rela atau tidak? Siap perjuangkan Al-Quran, siap jaga Al-Quran, siap bela Al-Quran, siap mati untuk Al-Quran, siap berjuang untuk Al-Quran. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Yang terakhir ibu-ibu sekalian, sebagai penutup, karena saya masih ada satu ceramah lagi di Lewi Sadeng. Doain biar panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal. Terakhir saudara, sebagai penutup, saya minta doa kepada ibu-ibu sekalian. Bu, damang Bu, alhamdulillah. Saya minta doa kepada ibu-ibu sekalian. Apa doanya Habib?
minta doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Turki dan di Suriah yang saat ini mendapatkan musibah gempa, Bu. Info terakhir yang saya dapat 3 hari lalu, saya belum update lagi. 3 hari lalu info terakhir yang saya dapat, yang meninggal, Bu, gara-gara gempa jumlahnya sudah lebih dari 16.000 orang, saudara. Innalillahi, lebih dari 16.000 orang. Nggak main-main jumlahnya, saudara. Lebih dari 16.000 orang, saudara. Masya Allah. Belum yang luka-luka, belum yang hilang. Karena di sana rumahnya nggak kayak di Bogor. Rumahnya tinggi-tinggi apartemen. Begitu runtuh itu kayak kiamat, saudara. Luar biasa. Belum mereka yang kehilangan rumah, kehilangan, dan yang di rumah, yang punya rumahnya nggak hancur pun dia harus keluar ke tenda, saudara, karena khawatir rumahnya rubuh. Dan saat ini keadaannya sedang turun salju, saudara. Bayangkan, dalam keadaan turun salju, mereka dalam keadaan jenazah-jenazah sulit dievakuasi, dan mereka yang masih sehat pun harus tinggal di tenda-tenda, terancam sakit karena dingin yang begitu luar biasa, saudara. Inna lillahi. Makanya kita doakan, kita bacakan Fatihah buat saudara-saudara kita yang ada di Turki dan di Suriah yang terkena musibah gempa. Mudah-mudahan mereka semua yang meninggal dunia karena gempa, Allah terima mereka sebagai syuhada, insya Allah. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan mereka-mereka, saudara, mereka-mereka yang luka-luka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditinggalkan keluarga mudah-mudahan ya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hilang hartanya, hilang bendanya, habis rumahnya, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita baca sholawat sama-sama dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Yang belum menikah Allah berikan jodoh yang salihin salihat. Giliran urusan kawin paling kenceng loh. Yang udah nikah Allah berkahi rumah tangganya. Semua diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Siap goncangkan Bogor dengan sholawat? Siap goncangkan Bogor dengan sholawat? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Udhkuru salata ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Sama-sama, semuanya sama-sama baca sholawatnya sama-sama. Salatullah salamullah kita
sallallahu alaihi Allahumma. Kurang semangat, ulang. Allahumma Allah wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran untuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela. Semua angkat tangan, semua angkat tangannya. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Allah alaihi. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua angkat tangan, semua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fi wala minna wala ma'ana syaqyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajatnya masing-masing, insyaallah dikabulkan oleh Allah Ta'ala malam ini semua hajatnya. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين.
ثم إلى روح الوالدين رحمة الله والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة يدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan ada yang bubar karena masih ada qori setelah ini. Setuju? Siap bertahan sampai selesai? Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini juga sebelum saya tutup malam hari ini ada air minum produknya Habib Akin Al-Qadri. Berdasarkan keterangan di sini airnya telah dibacakan zikir dan sholawat. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bagi yang minumnya, bagi yang membelinya insya Allah. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.